Taufik. Ya Allah. Sampai. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Orang. Ih, dari tadi nggak ada loh. Hilang. Hilang. Allah Akbar. Allah. Susuk tadi. Iya, Mas. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan nih. Namun ini saya lagi berjalan sendiri, lagi mencari jalan nih. Karena saya belum tahu daerah mana. Cuma kemarin kata Mas Probo itu di Alas Jengker. Tuh. Bukti kira saya. Tuh. Bukit lur, alasnya ini loh. Wah. Nah ini yang bikin saya lagi bingung juga. Ini si Topik menyusul apa enggak loh maksudnya loh. Soalnya kan awal kan saya sama Mas Probo doang lur. Ya kita nggak tahu nih. Mungkin Mas Topik juga udah ada di sini atau belum, ya saya nggak tahu. Kenapa sendirian Mas Arya? Mas Probo lagi mencari informasi juga. Karena mumpung ini siang jadi dibagi dua dulu. Wah, bukit-bukit semua nih. Ini, kita juga belum tahu lur. Kenapa kita diarahkan ke tempat ini? Batunya. Kita nggak tahu. Ini pohonnya juga campur-campur, ada jati, ada pinus. Tapi ini sering ada orang kesini berarti. Aduh. Soalnya gini lur, ngecek mapnya error, WA sinyalnya nggak ada lur, paling cuma 1212 ntar hilang gitu loh. Cuma ya yang kita tahu katanya ini ada kaitannya dengan misi baru kita lur. Cuma kita nggak tahu, belum ada sesuatu hal apa, kita belum tahu. Okay. Ada kerusuk-kerusuk.
Oke Lur, nanti saya lanjut lagi saja nggih. Saya mau berjalan ke depan sana sambil ya mbok ada sesuatu hal nanti kalau ada pergerakan saya kembali nyalakan kamera ini ya Lur. Soalnya walaupun siang-siang tapi menyeramkan juga. Sering ada orang kesini tapi dari tadi saya belum pernah papasan sama orang. Ada suara loh. Woi. Topik apa yuk? Woi. Pik. Oh. Ya Allah. Sana. Allah Akbar. Ternyata dugaan Mas Prabu benar. Mas Topik ini menyus. Kamu gimana ceritanya bisa sampai sini? Ya, saya semalam nyangkut tiba-tiba. Bang. Allah. Tiba-tiba di sini di mana sih? Kita juga nggak tahu di mana. Ya. Cuman informasinya ini katanya sih Alas Jengger namanya. Jengger. Berarti kamu dari arah mana tadi sana? Tahu. Aku udah 2 jam mungkin jalan dari sana, Mas. Sama sekali nggak ketemu sama orang. Sama saya juga iya. Ini. Hah? Apanya? Oh ya. Sambil jalan dulu. Kalau Mas Prabu juga lagi penelusuran juga di Alas Sama. ini. Ya nyari-nyari informasi juga. Karena berhubung ini siang hari, jadi kita bagi 2 gitu loh. Oh, sana serem banget yakin, Mas. Penyesalannya lebat banget nih orang. Oh. Ini kapulaga kan, Mas? Gak tahu. Kok tinggi banget yo? Bukan kapulaga kali. Biasanya segini paling. Berarti kapulaga versi jumbo. Hutan. Tapi bener nggak ada orang sama sekali dari sana. Nggak ada. Pak. Pok. Tuh nggak ada yang nyaut, Mas. Kok lidik, Mas, itu dalam ya? Habis itu kali. Jangan-jangan ada celengnya, ah? Akbar. Jenengan dari arah sana? Apa atas, Iya. bawah? Wah sudah. Dari arah mana saja nyepik. Semalaman saya. Soalnya Sama, saya Mas. kesini pun saya terpisah sama Mas Prabu juga. Oh, Gitu loh. Ih, suaranya kok. banyak. Ngek. Bentar, Pik. Ada apa? Allah Akbar. Allah. Orang. Ih, dari tadi nggak ada loh. Hilang. Ini. Pik. Monggo. Baru lihat ada orang. Motor Hah? Hilang, Pik. hilang. Kok aneh, Mas? Hilang sih. Itu jelas banget orang pemotor bawa suket loh. Aneh ya. Aneh. Iya, Mas. Bentar. Bisa. Kayak ada memerhatikan di sini tadi loh. Allah Akbar. Allah Akbar. Sosok tadi, Pik.
Iya mas. Kakek-kakek tadi. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan. Siapa kalian ini? Perkenalkan Tuhan, saya Taufik dan saudara yang jenengan pinjam namanya Mas Arya. Kenapa kalian ada di tempat ini? Mohon maaf Tuhan, kami juga belum tahu. Tiba-tiba saya berada di rumah saudara saya, tiba-tiba terpental ke tempat ini. Tempat apa ini Tuhan? Perlu kau ingat, tempat ini bukan sembarang tempat. Allah Akbar. Diriku akan menceritakan kisah yang diriku alami. Oh enggak. Monggo. Namun sebelumnya, Sebelumnya apa Tuhan? diriku adalah suratmu. Tuhan, suratmu. Benar. Mohon maaf Tuhan, kenapa jenengan menemui kami? Ada apa yang ingin diceritakan kepada kami? Dahulu, diriku adalah seorang petani. Baik. Di suatu hari, diriku sedang berkebun di tempatku sendiri. Oh, benar Tuhan. Lalu? Namun, tiba-tiba angin kencang datang dari arah utara. Dan saya meyakini angin itu bukanlah angin biasa. Karena sejak saat itu diriku baru melihatnya. Pertama kalinya Tuhan? Iya. Dan ketika angin itu berhenti, tiba-tiba muncullah makhluk yang belum pernah diriku lihat sebelumnya. Allah Akbar. Dia mendekatiku dan berbicara kepadaku. Namun bicaranya itu sulit untuk saya pahami. Dengan bahasa sosok itu sendiri berarti? Benar. Dan ketika sosok itu mendekatiku, lalu sosok itu pergi. Namun setelah perginya sosok itu, tubuhku terasa lemas. Bahkan yang kurasakan, seolah-olah darahku menghilang. Yang pada akhirnya diriku mati Allah dalam keadaan membusuk, penuh dengan luka lebam. La haula wala quwata illa billah. Terus golongan seperti apa kok bisa seperti itu Tuhan? Diriku tidak tahu menahu mengenai hal itu. Namun, jika kau memang ada sesuatu hal di tempat ini, kalian harus berhati-hati. Baik Tuhan. Karena tempat ini adalah tempat yang sangat menyeramkan. Benar saja Tuhan. Bagi manusia. Dari yang kami lihat tadi juga tempatnya asing banget dan baru pertama kami ke tempat ini Tuhan. Lalu apa lagi Tuhan yang bisa disampaikan kepada kami? Bahkan setiap malam di hutan ini sering terjadi hal-hal yang aneh, bahkan di luar nalar. Hal-hal gaib Tuhan. Ya, Allah Akbar. itulah sedikit kisah kelam dari diriku. Silakan jika kalian ingin melakukan suatu tugas di tempat ini. Baik. Namun pesanku, hati-hati. Jangan asal melangkah. Siap Tuhan. Insya Allah kami akan ingat pesan dari jenengan. Aku akan pergi. Allah Akbar. Mana? Ternyata salah satu korban Mas yang masuk ke jenengan. Korin maksudnya? Iya. Pernah terjadi hal-hal yang sangat buruk di tempat ini Mas Arya. Di mana awalnya datang angin besar dan tiba-tiba ada salah satu sosok yang sangat aneh yang belum pernah dia lihat katanya.
Udahlah, kita balik dulu. Balik ke tempat istirahat. Ayo, siap. Kamu kan belum tahu. Ayo. Ayo. Alhamdulillah saya sudah bareng. Apa? La haula wala quwata illa billah. Apa mas? Di sini ada kerajaan para peri kecil-kecil teman. Makhluk kecil. Ini juga tasyakul dari makhluk kecil. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Siapa namamu? Buka ya? Assalamualaikum. Kenapa kau menangis sambil tertawa-tawa? Siapa? Kau lucu sekali. Kau bisa melihatku. Iya. Kenapa kau seperti ini? Sayap. Oh, saya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf saya menertawakanmu karena kamu sangat lucu. Mohon maaf, saya lewat ke sini, saya melihat dirimu bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti ada rumah. Aduh. Kenapa? Ini adalah kerajaan kami. Allahu Akbar. Aduh, kau melihat semua ketahuan. Astagfirullah. Siapa dirimu? Nggak kuat ya Allah. Mohon Mohon maaf ya Tuhan. Perkenalkan nama saya Probo, ini saudara saya. Siapa nih dengan? Kuat aku tuh, mohon maaf. Siapa Peri. namanya dengan? Perindu. Peri. Ya Allah. Allahu Akbar. Tidak kusangka kau bisa melihat kerajaan kecilku ini. Ya Alhamdulillah. Izinkan saya lewat, wahai makhluk. Dan mohon maaf saya mengganggu panjenengan. Memangnya kau mau kemana? Kalian mau kemana? Saya sedang melakukan suatu perjalanan spiritual di tempat ini. Baiklah. Baik, silakan. Lanjutkan. Kenapa suaramu jadi beda? Allahu Akbar. Permanipulasianku itu bisa apa saja. Oh Allah Akbar. Baiklah. Baik. Aduh. Ayo. Nah, orang seperti itu. Oke, Lur. Ini direkam, Mas Rip? Ya udah. Nanti bisa dimasukkan, bisa nggak? Soalnya ini lucu. Nanti saya takut nanti saya dimarahin penonton ini malah kayak gitu, malah saya. Tapi ya wajar sih Mas. Wong ngeliatin hanya Mas Arya aja nek lucunya di. Oke, nanti kita sama lagi aja. Oke. Tapi memang kita diarahkan ke sini ya. Jadi ini teman-teman, udah jalan belum? Udah. Posisi siang hari. Ya kayak gini kita mencari jalan, mencari jalur. Betul. Lihat pemandangannya ya. Nah, kalau yang tanya di mana kita berada di Tegal. Oh, Tegal ini Mas. Nah, itu kan di GPS kita juga dari daerah Tegal ya. Saya malah belum ngecek lagi tadi. Saya cuma ngomongnya Tegal. pokoknya dijengker aja lah. Sempurna. Allahu Akbar. Ya. Hah? Allahu Akbar. Wah, Mas. Lihat. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan. Kembalilah duduk manusia. Baik, Tuhan. La haula wala quwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billahil azim. Wahai Propo, Iya Tuhan. banyak manusia membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi sedikit yang mengenalnya. Banyak yang menghafalnya, tetapi sedikit yang meminumnya. La haula wala quwwata. Hari ini aku akan bertanya kepadamu. Jika jawabanmu hanya berasal dari hafalan, maka engkau akan tersesat. Namun, jika jawabanmu berasal dari penyaksian, maka engkau akan menemukan samudra yang tidak bertepi. Allah Allah Akbar. Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Mohon maaf, Tuan Syekh, siapa nama panjenengan? Bolehkah saya tahu? Aku adalah Hasan Ulmuri. La haula wala quwwata illa billah. Apakah Tuan Syekh yang pernah berpapasan dengan saya ketika saya di dalam alam meditasi saya, Tuan? Benar, Propo. Baiklah, Tuan Syekh. Allahu Akbar. Jika Tuan Syekh mau bertanya apapun kepada saya, silakan. Namun, jika saya dalam menjawab saya banyak salah, banyak kurang, mohon maafkanlah saya, Tuan. Baiklah, Propo. Yang pertama, jika Bismillah adalah pintu segala sesuatu, lalu apakah yang ada sebelum pintu itu? La haula wala quwata illa billah. Izinkan saya menjawab, Tuan Syekh. Namun, maafkan saya karena keterbatasan pengetahuan saya, Tuan. Tuan, sebelum pintu tidak ada pintu. Sebelum Bismillah tidak ada huruf. Sebelum huruf tidak ada suara. Sebelum suara tidak ada makna. Sebelum makna tidak ada nama. Dan sebelum nama hanyalah ada Dia, Tuan. Karena Bismillah adalah gerbang bagi makhluk, bukan bagi Allah. Allah tidak memasuki Bismillah. Kitalah sebagai hamba yang memasuki Bismillah untuk mengenal Allah. Tuan Syekh, mohon maafkan saya. Ya. Lalu, mengapa kalimat itu dimulai dengan huruf ba? Allah Akbar. Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang sulit, teman-teman. Mohon didengarkan, teman-teman. Mohon maaf, Tuan Syekh. Izinkan saya menjawab. Silakan. Karena makhluk tidak dapat memulai dari alif. Alif adalah ketegakan mutlak. Alif adalah lambang keesaan yang tidak dapat dicapai oleh makhluk. Maka Allah menurunkan rahasianya melalui ba. Karena ba adalah lambang kehambaan. Karena barang siapa ingin sampai kepada alif, ia harus masuk melalui ba. Barang siapa ingin mengenal Tuhan, ia harus terlebih dahulu mengenal kehinaan dirinya. Mohon maaf, Tuan Syekh. Baik dan bagus. Sekarang katakan kepadaku, mengapa
titik berada di bawah huruf ba, bukan di atasnya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Karena jalan menuju ketinggian dimulai dari kerendahan, Tuhan. Titik itu mengajarkan manusia bahwa siapa yang ingin diangkat harus lebih dahulu direndahkan. Siapa yang ingin menjadi laut harus rela menjadi tetes. Siapa yang ingin menjadi gunung harus rela menjadi debu. Tuhan, dan siapa yang ingin mengenal Allah harus terlebih dahulu menghancurkan kesombongan dan egonya, Tuhan Syekh. Mohon maaf, Tuhan. Wahai Propo, jika semua rahasia bismillah terkandung dalam ba, lalu semua rahasia ba terkandung dalam titiknya, maka katakan kepadaku, apa hakikat titik itu? Allah. Izinkan saya untuk berpikir sejenak, Tuhan. Ya, Iya, Mas. Mas, gimana Mas? Bisa jawabnya bagaimana ini? Sulit sekali pertanyaannya, Mas. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. bagaimana Propo? Mohon maafkan saya, wahai Tuhan Syekh. Karena ini adalah suatu rahasia. Saya sungguh teramat sangat takut jika saya menjawab pertanyaan ini. Karena saya takut jawaban saya salah. Namun jika Tuhan Syekh tetap mengizinkan saya untuk menjawabnya, maka akan saya jawab. Tentu, jawablah Propo. Titik adalah rahasia yang tidak dapat dibagi, Tuhan Syekh. Ia tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki arah. Namun Tuhan Syekh, darinya seluruh bentuk lahir, sebagaimana Allah menciptakan seluruh alam dari kehendaknya. Titik mengajarkan bahwa sesuatu yang paling kecil seringkali menyimpan sesuatu yang paling besar. Alam semesta ini yang luas ini pada hakikatnya hanyalah penjabaran dari satu titik kehendak ilahi. Allah Akbar. Ya, benar. Namun ada pertanyaan lagi. Mengapa alif dalam kata bis disembunyikan? Allahu Akbar. Allah Akbar. Teman-teman, ini dengarkan baik-baik, teman-teman. Karena ini sesuatu yang rahasia. Mohon maaf Tuhan Syekh. Izinkan saya menjawab. Karena tidak semua yang paling penting harus terlihat, Tuhan. Alif mengajarkan bahwa kehadiran tertinggi seringkali tidak tampak. Sebagaimana ruh tidak terlihat, tetapi menghidupkan tubuh. Sebagaimana cinta tidak terlihat, tetapi menggerakkan makhluk. Sebagaimana Allah, Tuhan Syekh, tidak terlihat, tetapi seluruh alam menjadi bukti keberadaannya. Alif tersembunyi agar manusia belajar mencari yang tidak terlihat. Mohon maaf, Syekh. Ya. Namun Propo, jika demikian, manakah yang lebih dekat kepada Allah? Orang yang banyak berbicara tentang Allah
atau orang yang diam karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Baik Tuan Syekh. Namun izinkan saya menjawab namun dengan menceritakan sedikit Tuan Syekh. Ya, tidak apa-apa. Hamba sedang belajar dalam hal ini Tuan Syekh. Bersama dengan saudara-saudara saya yang lain. Ada Pak Eling, Mas Pur, ada juga Pak Suryadi dan yang lainnya. Tuan Syekh, kami masih belajar tentang hal ini. Namun Tuan Syekh, saya memahami lidah berbicara sejauh pengetahuan Tuan Syekh. Diam berbicara sejauh penyaksian. Kami yang belajar mengetahui akan berbicara. Orang yang menyaksikan akan terdiam Tuan Syekh. Karena ada wilayah yang tidak mampu dipikul oleh kata-kata. Sebagaimana mata tidak dapat menjelaskan keindahan bulan kepada orang yang belum pernah melihat cahaya. Kami tidak bisa menjelaskan itu lebih dalam Tuan Syekh. Karena rasa yang kami dapatkan Tuan. Benar sekali, wahai Propo. Namun dalam Bismillah terdapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengapa rahmat didahulukan sebelum keadilan? Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mas Taufik, mudeng? Dalam banget Mas. Mudeng nggak? Mudeng sih Mas, tapi banyak enggaknya. Allah Akbar. Mohon maaf Tuan Syekh. Izinkan saya berpikir sejenak Tuan. Silahkan Propo. Wahai Tuan Syekh, karena keberadaan kita sendiri adalah bukti bahwa rahmat lebih dahulu berjalan daripada hukuman. Andai keadilan berjalan lebih dahulu, tidak ada seorang manusia pun yang layak berdiri hari ini. Kami bernafas karena rahmat. Kami hidup karena rahmat. Kami diberi kesempatan bertobat karena rahmat. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan kasih sebelum memperlihatkan kekuasaannya. Tuan Syekh. La haula wala quwata. Wahai Propo, Ya Tuhan. katakan kepadaku, jika seseorang membaca Bismillah 1000 kali, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri, apakah ia telah mengenal rahasia Bismillah? Allah. Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Itulah Tuan Syekh yang sedang kami perdalam Tuhan. Kami bersama saudara-saudara saya sedang belajar akan memaknai itu. Namun jika Tuan Syekh berkata atau bertanya, apakah seorang membaca Bismillah 1000 kali namun belum mengenal dirinya sendiri, apakah ia telah mengenal rahasia Bismillah? Tentunya tidak, wahai Tuhan. Karena Bismillah bukan hanya bacaan. Bismillah adalah perjalanan. Banyak orang yang menggerakkan lidahnya menuju Allah, tetapi hatinya berjalan menjauhi Allah. Banyak orang menghafal hurufnya, tetapi tidak memahami pesan hurufnya.
Padahal ba mengajarkan kehambaan, shin mengajarkan rahasia, mim mengajarkan perjalanan kembali. Jika 3 huruf itu belum hidup dalam dirinya, maka bismillah masih berada di bibir, belum masuk ke jantung kami atau yang membacanya, Tuan Syekh. Kau sangat memahami. Namun wahai Propo, kini pertanyaan selanjutnya. Ya Tuhan. Pertanyaan yang membuat banyak ahli ilmu terdiam. Jika seluruh alam semesta ini adalah penjabaran dari Bismillah, Allahu Akbar. lalu apakah Bismillah terbesar yang pernah ditulis Allah di alam semesta? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf Tuan Syekh. Pertanyaan ini terlalu dalam bagi saya Tuhan. Namun izinkan saya menjawabnya. Tentu. Bismillah terbesar yang pernah Allah tulis bukanlah di langit, bukanlah di bumi, bukan di gunung, bukan pula di lautan, Tuan Syekh, tetapi di dalam hati manusia. Karena langit hanya menunjukkan kekuasaannya, laut hanya menunjukkan keluasannya, gunung hanya menunjukkan keagungannya. Tetapi Tuan Syekh, hati yang mengenal Allah dapat memantulkan seluruh namanya. Hati seorang mukmin yang hidup bersama Allah adalah musyaf, berjalan yang menafsirkan Bismillah dengan perilaku, kasih sayang, kejujuran, amanah, dan mahabbah Tuhan. Maka siapa yang berhasil membaca hatinya sendiri dengan cahaya Allah, sesungguhnya ia sedang membaca Bismillah yang paling agung, Tuan Syekh. Benar. Wahai Propo. Ya Tuhan. Hari ini engkau tidak menjawab dengan hafalan. Engkau menjawab dengan perjalanan. La haula wala quwwata illa billah. Ketahuilah, rahasia terbesar Bismillah bukanlah mengetahui maknanya, tetapi menjadi maknanya. Allah. Karena banyak orang mengenal huruf Bismillah, namun sedikit yang hidup sebagai Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka membaca nama Allah, tetapi tidak menghadirkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka membaca Ar-Rahman, tetapi tidak mengasihi. Mereka membaca Ar-Rahim, tetapi tidak menyayangi. La haula wala quwwata illa billah. Padahal tujuan akhir ilmu bukan mengetahui cahaya, melainkan menjadi cermin bagi cahaya itu. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wahai Propo, Iya Tuhan. pertanyaan-pertanyaan sebelumnya hanyalah gerbang. Kini aku akan bertanya tentang sesuatu yang membuat banyak ahli kalam terdiam.
membuat para filsuf tersesat di lorong pikirannya sendiri, La haula wala quwata. dan membuat para sufi menangis dalam kholwatnya. Jawablah jika engkau mampu. Allahu Akbar. Izinkan saya menenangkan diri sejenak, wahai Tuhan. Iya. Allahu Akbar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Robbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahum manfani bima alamtani wa alimni wa yanfa'uni wa zidni ilma. La haula wala quwata illa billah. Baiklah Tuan Syekh, silahkan jika Tuan Syekh mau bertanya. Namun maafkanlah saya jika saya tidak menjawab pertanyaan. Hati saya bergetar ketika Tuan Syekh mau mempertanyakan ini, karena pertanyaan tadi hanya gerbang saja, Tuan. Ya. Wahai Propo, Iya, Tuan. engkau mengatakan bahwa seluruh alam adalah penjabaran bismillah. Allah. Lalu katakan kepadaku, ketika belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada kursi atau tempat duduk, belum ada malaikat, belum ada ruang, bahkan belum ada waktu. Apakah bismillah sudah ada? Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sungguh pertanyaan yang teramat sangat sulit, Tuan Syekh. Izinkan saya berpikir sejenak, Tuan. Mas Bobo, sulit sekali Mas. Gimana, Mas? Sulit sekali beratnya Mas Bobo. Bisa. Insya Allah, baik. Mohon maaf Tuan Syekh. Izinkan saya menjawab. Ya, Dan izinkan saya jika saya salah. Dan mohon maafkanlah saya jika saya menjawabnya lama. Wahai Tuhan, jika yang dimaksud bismillah adalah huruf dan suara, maka belum ada. Karena huruf membutuhkan bentuk. Suara membutuhkan udara. Sedangkan ketika itu belum ada apapun selain Allah. Namun jika yang dimaksud adalah hakikat bismillah, maka ia telah ada dalam ilmu Allah yang azali. Tuhan, sebab kasih sayang Allah tidak pernah bermula. Kehendak Allah tidak pernah lahir. Pengetahuan Allah tidak pernah tercipta. Maka hakikat bismillah tidak datang setelah Allah. Karena sesuatu yang datang setelah Allah adalah makhluk. Mohon maaf, Syekh. baik. Jika Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, lalu siapakah Allah sebelum nama-nama itu disebut? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah.
Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Tuhan, pertanyaan Tuhan sungguh teramat berat bagi saya, Tuhan. Tenangkan hatimu Saya terlebih dahulu. bergetar. Allahu Akbar, mohon maaf Tuhan. Nama adalah jembatan bagi makhluk, bukan kebutuhan bagi Allah. Tetapi Allah sebelum namanya dikenal, sebagai matahari tetap bersinar meskipun belum ada manusia yang menyebut matahari. Nama membantu kita mengenal, namun Allah tidak bergantung kepada pengenal kita. Tuhan, maka sebelum seluruh nama disebut, Dia tetap Dia, Tuhan. Bahkan setelah seluruh nama dilupakan, Dia tetap Dia. Mohon maaf Tuhan Syekh. Jika demikian, mengapa Allah menciptakan makhluk Allah untuk mengenalnya? Bukankah Dia tidak membutuhkan siapapun? La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah, karena penciptaan bukan lahir dari kebutuhan Tuhan, melainkan lahir dari kemurahan. Tuhan, izinkan saya memberikan suatu perumpamaan. Bukankah bunga tidak membutuhkan kupu-kupu agar menjadi bunga, Tuhan? Bunga akan tetap mekar. Matahari tidak membutuhkan bumi agar menjadi matahari, namun ia tetap menyinari bumi. Demikian pula Allah, Tuhan. Allah tidak menciptakan karena membutuhkan. Dia menciptakan karena kemurahannya melimpah. Kasihnya ingin dikenal, rahmatnya ingin dirasakan. Bukan karena ia kurang, melainkan karena Dia maha sempurna. Tuhan. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya. Wahai Probo, Nggih, Tuhan. jika Allah maha dekat, mengapa manusia harus mencarinya? La haula wala quwata illa billah. Karena yang jauh bukan Allah, Tuhan. Yang jauh adalah kesadaran manusia. Matahari tidak pernah meninggalkan bumi. Namun orang yang menutup matanya akan mengira cahaya telah pergi. Demikian pula Allah, Tuhan. Allah lebih dekat daripada apapun. Lebih dekat daripada urat leher. Bahkan lebih dekat dari nafas kita. Tetapi manusia sibuk memandang dunia sehingga lupa memandang yang memberi dunia. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Baik. Bagus. Wahai Probo, Ya Tuhan. jika seseorang telah mencapai makrifat kepada Allah, apakah ia masih melihat dirinya? Allahu Akbar. Wahai Tuhan, ia melihat dirinya, namun bukan seperti dahulu. Mungkin dahulu ia melihat dirinya sebagai pusat, namun kini ia melihat dirinya sebagai bayangan. Dahulu mungkin orang yang sudah mencapai makrifat akan berkata, saya memalukan. Allah lah yang memberi kemampuan. Aku memiliki, namun sekarang ia akan berkata, aku hanya dititipi.
Dahulu mungkin berkata, aku adalah sesuatu. Namun kini ia akan berkata, aku tidak memiliki apa-apa selain kebutuhan kepada Allah. Allahu Akbar. Jawaban yang baik. Namun belum cukup. Iya Tuhan. Kini dengarkan pertanyaan yang selanjutnya. Iya Tuhan. Wahai Probo, Iya Tuhan. jika segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, lalu apakah dosa juga berasal dari Allah? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah, sulit banget Dur. Sulit banget teman-teman. Ngaji saya dulu nggak seperti ini. Tinggi banget. Wahai Tuhan, tidak ada sesuatu pun terjadi di luar kehendak Allah. Namun tidak semua yang Allah izinkan adalah sesuatu yang Allah cintai. Allah mengizinkan api membakar, namun Dia tidak memerintahkan manusia membakar dirinya. Allah mengizinkan pilihan, namun tidak memerintahkan kesalahan. Dosa lahir ketika manusia menggunakan kebebasan atau kehendak yang diberikan Allah untuk melawan petunjuk Allah. Maka keberadaannya terjadi dengan izinnya. Namun Tuhan, keburukannya berasal dari penyimpangan makhluk. Bukankah seperti itu Tuhan? La haula wala quwwata illa billah. Ya, jika seseorang masuk surga karena rahmat Allah, lalu untuk apa amal? Allahu Akbar. Amal bukanlah harga surga Tuhan. Amal adalah bukti cinta. Allah Akbar. Izinkan saya memberi perumpamaan Tuhan. Silakan. Seorang anak memberi hadiah kepada ibunya bukan untuk membeli kasih sayang ibunya. Kasih sayang itu ada dari sebelum anak lahir. Hadiah hanya menjadi tanda cintanya. Demikian pula amal. Ia bukan alat membeli surga. Ia adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. La haula wala quwwata illa billah. Wahai Probo, Ya Tuhan. pahamilah kembali pertanyaan ini. Nggih. Apakah yang paling jauh dari Allah? Allahu Akbar. Tidak ada tempat yang jauh dari Allah Tuhan. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Namun ada hati yang jauh dari kesadaran kepada Allah. Dan jarak terjauh bukanlah antara bumi dan langit. Melainkan antara hati yang sombong dengan Tuhannya Tuhan. Allah. Apakah yang paling dekat kepada Allah? Allah Akbar. Hati yang hancur karenanya Tuhan. Karena hati yang pecah oleh kerinduan lebih dekat kepada Allah daripada akal yang bangga dengan ilmunya. Allah sering membuka pintunya melalui air mata yang tulus, bukan melalui kesombongan pengetahuan Tuhan. Wahai Probo, Nggih Tuhan. kini aku akan menanyakan satu pertanyaan yang hampir tidak pernah dijawab manusia. Allahu Akbar. Jika suatu hari seluruh kitab di bumi lenyap, seluruh ulama wafat,
Seluruh tulisan hilang. Seluruh huruf musnah. Apa satu ayat yang masih tersisa untuk mengenalkan manusia kepada Allah? La haula wala quwata illa billah. Wahai Tuan Syekh, ayat